Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk duduk di hadapan Tuhan dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, atas penyertaan Tuhan bagi kami. Dan kami juga mohon Engkau menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi terang di dalam hidup kami. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Saya mau memberi judul dalam perenungan firman Tuhan kepada kita semua berbicara. Lama waktu bersama tidak menjamin kita semakin mengenal orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yakin bahwa Yesus sungguh adalah Anak Allah. Ditunjukkan untuk sebenarnya penglihatan Yesus dimuliakan di atas gunung ini. Tidak hanya untuk para murid, tetapi juga kepada kita semua. Dalam cerita ini dikatakan saat di mana para murid menyaksikan tentang peristiwa Yesus berubah menjadi putih seperti salju, dan ada dua sosok dalam perjanjian lama yang berbicara, yaitu Elia dan Musa. Dan tidak hanya itu, keilahian tentang Yesus yang ditunjukkan, di mana ada suara yang berbicara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di sisi lain Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, mereka sebenarnya mendapatkan pengajaran bahwa Mesias mereka atau Yesus yang bersama-sama dengan mereka adalah sungguh-sungguh Mesias, sungguh-sungguh Anak Allah. Dan peristiwa tentang bagaimana suara itu datang tidak hanya sekali terjadi. Saat Tuhan Yesus dibaptis pun, kalau kita melihat dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-11, di mana di sana juga Tuhan Yesus mendapatkan penegasan dari Allah. Ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dari peristiwa dua ini ya,
ada benang merah yang mau dikatakan. Yang pertama, Allah dengan tegas mengatakan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah anaknya. Dan hanya kepadanya lah Allah berkenan. Dan di dalam diri Tuhan Yesus itulah satu-satunya keselamatan terjadi untuk manusia yang mau mendengarkan tentang ajaran-ajarannya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana tadi yang saya katakan dalam sebuah tema kecil kita, lama bersama-sama belum tentu memberikan jaminan kita semakin mengenal orang itu. Terbukti dalam peristiwa pembacaan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini. Walaupun ketiga muridnya menyaksikan tentang peristiwa keilahian Tuhan Yesus itu kembali diperlihatkan kepada mereka, tapi mereka masih kebingungan apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka tentang kenapa Yesus harus mati. Padahal Yesus telah memberitakan berulang-ulang kali bahwa kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini memberikan jaminan keselamatan, menebus dosa-dosa manusia. Dan itu tidak bisa terjadi, penebusan atau hubungan itu tidak bisa kembali membaik antara manusia dengan Allah jika Yesus tidak mati. Tetapi kematian Yesus itu bukan kematian kekal, tapi kematian dalam kebangkitan yang dimana memberikan sebuah jaminan ketika Yesus mati, berarti dosa manusia telah ditanggungnya. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, berarti manusia menerima pemulihan kembali hubungan baik dengan Allah. Itu tidak hanya sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi sudah beberapa kali. Namun para murid masih belum mengerti tentang itu. Mereka masih kebingungan. Mereka punya pemahaman bahwa Yesus sebagai Mesias itu tidak akan pernah mati. Mereka selalu memaksakan pemahaman dengan pikiran mereka sendiri. Tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi, yang dimana Allah berbicara, inilah anak yang kukasihi dan dengarkanlah dia. Penegasan ini juga tidak hanya berbicara untuk para murid agar mereka tidak menjadi bimbang jika ada persoalan-persoalan, jika ada pergumulan, jika ada pengetahuan atau pemahaman lain yang merasuki hati dan pemikiran mereka. Mereka telah diberikan jaminan pasti bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah Allah berkenan. Artinya apa? Artinya keselamatan itu terjadi hanya di dalam diri Tuhan Yesus. Di luar itu tidak akan ada. Yang keempat, dari pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini. Peristiwa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus, peristiwa adikodrati yang begitu mengagumkan ini, tentu tidak akan pernah terlupakan dalam diri para murid seharusnya.
Namun sayangnya mereka, walaupun sudah diyakinkan oleh Allah langsung bahwa Yesus adalah anaknya satu-satunya yang harus kita dengar, yang harus kita juga lakukan apa yang diajarkannya. Tetapi mereka juga masih tidak mampu untuk memahami tentang apa yang terjadi, tentang apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pemulihan yang sejati dalam hidup kita anak-anaknya. Mereka tidak mampu memahami bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kalau kita melihat dalam pemahaman firman Tuhan ini, Yesus pun perlu menekankan kembali mengenai hal-hal itu. Pada ayat yang ke-12 yang dikatakan, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Masihkah kita juga sebagai anak-anak Allah yang telah mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang diri Tuhan Yesus itu sendiri melalui Alkitab, melalui pengajaran-pengajaran para nabi, melalui khotbah-khotbah para pendeta, melalui firman Tuhan yang kita baca? Masihkah kita meragukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita? Yang kelima, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, Allah mau juga menegaskan kepada kita, saat di mana Allah berbicara dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dalam ayat pembacaan firman Tuhan ini juga Allah telah berbicara kepada kita, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya apa? Dalam hidup kita ada satu pesan yang menarik yang mau Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, ketika kita percaya penuh tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu, dan ketika kita mau melakukannya secara sungguh-sungguh di dalam hidup kita, maka jaminan yang sama juga Allah berikan kepada kita, karena kita juga adalah bagian dari anak-anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka ketika kita memegang teguh janji Tuhan Yesus itu, ketika kita juga melakukan secara sungguh-sungguh pengajaran yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita, Allah pun memberikan jaminan yang sama untuk hidup kita. Kepada kita, Allah selalu berkenan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman-Nya.